warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, hari ini kita belajar pendidikan kemuhammadiyahan untuk SD MI Muhammadiyah. Nah, ini kelas 5 ya. Baik, kita lihat daftar isinya. Hari ini kita belajar. Nah, ini sebelum belajar malah kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk bab 1 yaitu semester gasal atau semester ganjil atau semester 1 organisasi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah termasuk organisasi. Nah, kemudian hari ini kita belajar pengertian organisasi, ciri-ciri organisasi dan tujuan organisasi. Nah, kita lihat halaman berapa? Halaman 1. Baik, kita lihat halaman 1. Nah, ini gambarnya bab 1 organisasi Muhammadiyah. Tahukah kamu, organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, terkendali, dan memanfaatkan sumber daya. Ya, mungkin ada uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana prasarana, data, dan lain-lain untuk digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kamu sekarang kita masuk ke pengertian organisasi. Apakah organisasi itu? Secara bahasa, kata organisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu organ. Organ berarti bagian badan atau tubuh. Kita tentu tahu bahwa tubuh manusia terdiri dari beberapa anggota badan yang menjadi satu kesatuan yang utuh, saling berhubungan dan bekerja sama, saling melengkapi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, organisasi diartikan sebagai, atau organisasi adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sekali lagi, organisasi adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Baik, kita buka halaman 2 coba. Nah, kamu buka halaman 2. Nah, tuh gambarnya kegiatan organisasi tuh. Apakah manusia perlu organisasi? Jelas ya. Karena manusia ini makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, jangankan manusia, bahkan hewan pun ada yang berorganisasi loh. Nah, seperti gajah bergerombol, ada citah bergerombol, singa, kawanan kambing ada juga. Nah, yang dicontohkan dalam Al-Quran itu ada 2 hewan yang organisasinya rapi. Yang pertama adalah semut. Kalau semut itu organisasinya rapi, masyarakat semut. Kemudian yang kedua adalah masyarakat lebah atau tawon. Jadi keduanya itu berorganisasi, saling membagi tugas. Ada yang tugasnya bertelur, ada yang tugasnya mencari makan, ada yang tugasnya membangun sarang. Nah, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam rumah kita, organisasi yang paling sederhana adalah pembagian tugas di rumah kita sendiri. Ayah atau bapak mencari nafkah, ibu mengatur rumah tangga, anak-anak membantu orang tua dan belajar. Nah, itu termasuk pembagian tugas loh. Nah, di dalam kelas kamu juga seperti itu. Ada yang jadi ketua kelas, ada yang jadi wakil, sekretaris, bendahara, anggota, seksi kebersihan, seksi apa lagi ya? Nah, seksi
humas dan lain-lain. Nah, itu juga dalam rangka kamu berlatih organisasi, termasuk di HW, di Hizbul Wathan juga. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri organisasi itu? Nah, ini ciri-ciri organisasi adalah: 1, terdiri dari beberapa orang. Jadi yang namanya organisasi pasti tidak sendiri. Kalau sendiri namanya individu, tidak organisasi. Kalau organisasi pasti beberapa orang yang berkumpul dan berserikat, ya, bekerja sama. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu akan bekerja sama membangun bisnis, itu namanya organisasi bisnis. Di kantor kamu membentuk organisasi nama. Nah, kamu nanti selalu, maka dari itu kamu harus latihan sejak kecil untuk kerjasama, menghargai, saling bertukar pikiran dengan teman, berkumpul, ya. Itu penting sekali. Yang kedua adalah memiliki tujuan dan cita-citanya sama. Jadi kalau ada beberapa orang yang cita-citanya sama, contohnya ada 5 orang yang pengen jualan tanaman. Nah, ternyata sama, mereka pengen jualan tanaman, maka mereka bergabung membentuk paguyuban penjual tanaman. Akhirnya mereka kerjasama, itu contohnya. Kemudian ciri yang ketiga adalah mempunyai program kerja. Jadi program kerja disusun sedemikian rupa, ya, disusun dengan baik. Bulan ini kita melakukan ini, minggu depan kita melakukan ini, rapat pertemuan kita lakukan ini, promosi kapan. Nah, harus terencana, terprogram. Program itu rencana. Sukses merencanakan berarti merencanakan kesuksesan. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Nah, ini. Kemudian yang keempat adalah pembagian tugas. Jadi setelah diprogram, maka yang kita lakukan yang terpenting adalah membagi tugas. Nah, si A tugasnya apa? Yang satu tugasnya promosi, yang satu tugasnya mencatat, yang satu tugasnya adalah mencari modal, keuangan, yang satu tugasnya adalah melayani, yang satu memimpin, ada yang mengawasi. Nah, harus dibagi tugasnya. Jangan ada iri-irinan dalam bekerja sama, nanti nggak jadi organisasinya, bubar kalau ada iri, dengki dan sebagainya. Maka kita harus bisa saling mengerti, memahami bagaimana situasi. Kemudian ada kerjasama. Nah, harus kerjasama, makanya kalau nggak kerjasama ya nggak jadi, no. Kemudian yang keenam adalah ada komunikasi dan musyawarah. Ini yang paling penting. Kunci dari sukses berorganisasi adalah komunikasi dan musyawarah. Maksudnya selalu calling, selalu bertukar pikiran, bertukar pendapat. Kalau ada masalah dimusyawarahkan, tidak lantas marah-marah, dikonsultasikan, dikomunikasikan, dibicarakan, duduk bersama dengan kepala dingin. Jadi fokusnya bukan fokus pada masalahnya, adalah fokusnya fokus solusi. Jadi mencari solusi bersama-sama. Nah, itu adalah ciri-ciri organisasi. Nah, kemudian kita lanjut dulu karena itu tugasnya nanti terakhir aja. Ini yang C, ini tujuan organisasi. Nah, ini ada beberapa yang dikemukakan dalam buku ini adalah tujuan organisasi secara umum. 1, untuk mencapai cita-cita atau tujuan yang sama. Yang kemudian yang kedua adalah memecahkan masalah atau mencari solusi. Yang ketiga, melatih kedewasaan. Jadi karena kita bergaul dengan siapapun, kita menjadi lebih bijaksana, lebih dewasa. Kemudian untuk berbagi pengalaman. Nah, ini penting, bertukar pengalaman, karena tidak mungkin satu orang menguasai semua ilmu. Pasti setiap orang itu ada kekurangan dan kelemahannya. Maka kita belajar, kalau ada kekurangan kita tutup, kalau ada kelebihan kita contoh.
Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan organisasi kita menjadi hidup rukun. Nah, kemudian yang keenam adalah wahana. Nah, wahana itu alat silaturahmi. Nah, ini perintah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahwasanya barang siapa yang pengen panjang umurnya dan banyak rezekinya dan berkah rezekinya, maka dia silaturahmi. Nah, ini ada 6 ya. Nah, tugas kamu hari ini cukup sederhana. Yang pertama adalah 1. Apa yang dimaksud organisasi? Yang kedua, sebutkan 6 ciri organisasi. Yang ketiga adalah apa tujuan organisasi. Yang keempat adalah sebutkan sebutkan 3 organisasi yang kamu ketahui di Indonesia. Nah, kalau enggak tahu gimana Pak? Tanya sama teman boleh, sama Bapak Ibu boleh, sama kakak boleh, sama Pak Amri boleh WA ya, atau boleh komen tanya di forum komentar di YouTube ini. Nah, yang terakhir atau tugas yang nomor 5 adalah bacalah. Nah, ini tugasnya kan, ayo membaca. Kamu pasti ada tugas membaca karena kelas 5 harus rajin baca ya. Apalagi ini mumpung banyak waktu, ini kesempatan kita untuk banyak belajar ya. Belajar mandiri, membiasakan diri. Nah, kamu baca halaman 3 dan halaman 4 tentang ciri-ciri organisasi secara rinci. Nah, ini ciri-ciri organisasi halaman 3 dan halaman 4. Demikian tugas ini, silakan kamu kerjakan untuk hari ini untuk kelas 5 ya anak-anakku. Selamat belajar, jaga kesehatan selalu. Kita tutup dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.